atau pada zaman ini ya pertumpahan darah tuh banyak terjadi gitu karena akhirnya setelah Yerusalem jatuh, tapi waktu itu masih ada tuh negara-negara perang salib gitu atau Crusader States gitu kan. Sampai akhirnya kalah total itu setelah jatuhnya kota Acre. Jatuhnya kota Acre itu orang Eropa mau menguasai Middle East lah atau Near East gitu zaman itu kan. Pada kota Acre, ACRE. Terus pada zaman ini ada kemajuan nih di bidang, sebenarnya ada kemajuan di abad pertengahan ini di bidang pengetahuan apa jatuhnya. Masuknya pengetahuan filsafat gitu kan. Mereka ada suatu aliran namanya skolatisisme gitu. Skolatisme itu apa? Skolatisme itu menggabungkan ajaran agama dengan penalaran logis gitu. Penalaran logisnya ini mereka ngambil dari metodenya Aristoteles gitu kan. Aristotle methods. Mas Aquinas gitu. Sampai dia bikin buku yang sampai sekarang kalau kita mempelajari tentang filsafat kanonis masih kepake Summa Theologica gitu. Atau rangkuman dari teologi. Usaha untuk menalarkan ketuhanan gitu. Nah, pada zaman ini juga orang Eropa ini akhirnya mengambil kembali sistem-sistem hukum ala Romawi gitu kan. Dengan cara mengadopsi kembali corpus juris civilis gitu. Atau menurutku jelasin aja dulu, terus nanti kalau yang pertanyaan di sesi akhir aja. Soalnya ngarinya jadi ini banget, nggak kelar-kelar gimana? Oke, siap. Nggak apa-apa. Okay. Ini bentar lagi kok abad pertengahan. Iya, nggak apa-apa. Terus tadi kemajuan hukum abad pertengahan, ciri-cirinya corpus juris civilis gitu kan. Atau ada juga decretum. Habis abad pertengahan tinggi atau itu ada abad pertengahan akhir gitu. Abad pertengahan akhir itu ditutup sama Black gitu. Nah, Black ini beneran nanti akan mengubah cara pikir manusia gitu. Kata-kata yang terkenal pada zaman itu gitu. Kalau mungkin kalian pernah dengar namanya memento mori, ingatlah mati gitu kan. Ini juga pada abad pertengahan akhir ini sistem pertanian itu ordo tentara salib gitu kan, namanya Templars gitu atau Militia Christi nama ininya. Nah, akhirnya dia memfitnah orang-orang Templar ini untuk melakukan heresi gitu. Apa sih namanya? Menyalahi aturan agama. Nah, ini kan. Di sini tuh udah mulai berantem tuh Bonifacius 8 sama Philip 4. Kira-kira berujung kepada adanya gerakan sekularisme gitu kan. Yang paling bikin Bonifacius 8 itu kesel ke Philip 4 itu gara-gara dia mewajibkan pajak untuk kaum klerus gitu atau orang-orang. Next, yes. Nah, ini tokoh-tokoh awalnya gitu ya. Sebelum mungkin kalian pernah dengar Martin Luther gitu kan. Apalagi kalau ada yang beragama Protestan, tahulah Martin Luther itu siapa. Nah, cuman sebelum Martin Luther ini ada dua teolog gitu atau ahli Alkitab yang perannya juga penting gitu di reformasi gereja yang akhirnya akan memisahkan gereja Katolik Romawi, gereja Kristen Protestan, dan gereja Anglikan atau gereja Inggris. Gitu. Dua teolog ini adalah John Wycliffe gitu, dari Inggris, dan dari daerah Bohemia atau Eropa Timur adalah Jan Hus gitu. Nah, si John Wycliffe ini sebenarnya nggak setuju ada wakil gitu kan. Juga sama sistem ini bahwa paus itu ikut campur gitu kan di kehidupan, kalau bahwa harusnya paus sama negara itu terpisah gitu kan, gereja sama negara itu urusannya masing-masing. Maka ada teori dua pedang gitu kan.
Terus kalau Jan Hus ini dia di daerah Eropa Timur, sama juga sebenarnya yang dia tentang sama John Wycliffe, dan Jan Hus ini juga sangat dipengaruhi oleh John Wycliffe gitu. Sampai akhirnya dia bikin sebuah kalau gereja dulu bilangnya sekte tersendiri namanya Hussite gitu kan. Dan akhirnya berujungnya dia dibunuh tuh, dibakar kan, gara-gara dianggap menyalahi agama. Dia dibakar, pengikutnya mati banyak pas zaman perang gitu. Diperangin lah sama Paus gitu. Next. Nah ini nih lahirnya protestanisme gitu kan. Reformasi gereja tadi dibahas tuh gerakan di Eropa Barat abad ke-16 gitu. Nah ternyata yang memelopori ini awalnya juga seorang Katolik Romawi gitu kan, atau namanya Martin Luther. Tujuannya itu mereformasi kepercayaan, doktrin dan praktik-praktik gereja Romawi yang menurut dia udah banyak menyalahi kaidahnya gitu. Contoh paling gampangnya yang dia tentang itu dalam buku dia 95 Thesis, yang awalnya bentuknya nggak buku ya, dia nempelin tulisan-tulisan itu di pintu gereja gitu. Setelah sama ada yang namanya indulgensia gitu kan. Indulgensia ini apa? Ini surat penghapusan dosa yang berbayar gitu. Jadi Paus Martin Luther ini menganggap kalau misalkan Paus ini nyari pundi-pundi uang lah melalui indulgensia ini gitu kan. Dia mau mengembalikan ajaran yang menurut dia satu sumber, satu keimanan, satu Tuhan gitu. Sola Scriptura, Sola Fidei, Sola Gratia. Maka dia tulis sebuah buku lagi, satu lagi yang terkenal juga, Simul Justus et Peccatoribus gitu. Intinya tentang bahwa gereja Katolik itu udah menyimpang lah. Next. Nah ini dampak langsung reformasi gereja ya, bisa dilihat sendiri gitu, lahirnya protestanisme, menguatnya negara dan pemerintah sekuler, apalagi di Perancis sama Inggris ya. Nah itu ntar ada hubungannya juga tuh sama yang Henry ke-8 itu memutus hubungan sama Paus, atau lebih tepatnya dia diekskomunikasi gitu kan, diasingkan sama Paus karena Paus tidak memberikan dia izin untuk menikah kembali. Dia tadi nikah sama Catherine of Aragon, dia pengen nikah lagi sama Anne Boleyn gitu kan. Nggak dikasih tuh. Kalau di Katolik kan nggak boleh nikah 2 kali. Dia minta surat itulah kompensasi. Nggak ngasih. Wah dia kesel gitu kan. Dia kesel. Akhirnya dia menyatakan diri dia sebagai pemimpin tertinggi gereja dan negara gitu, reformasi. Nah, puncaknya atau dampaknya buntut dari reformasi gereja ini yang paling berdampak adalah perang 30 akhir, yang ini soal agama gitu kan. Banyak juga intrik politik dan kepentingan dalam sini. Contohnya aja Swedia, sebuah negara yang Katolik tapi dia malah orang Protestan gitu. Karena lebih menguntungkan aja. Gitu kan. Peace of Westphalia gitu. Atau boleh next, Jess. Kan? Ini tadi pemerintahan sekuler itu adalah pemerintahan yang memisahkan urusan agama sama urusan negara gitu. Nah, ini juga nih salah satu, nanti ada hubungannya juga sama kenapa revolusi industri dan kenapa Eropa maju pesat pada zaman itu, karena Max Weber nulis bahwa sebenarnya menjadi kunci kesuksesan Jerman pada zaman itu, karena ya sama Katolik ya, pada zaman itu Protestan itu lebih fokus ke hal-hal yang bekerja, mencari uang gitu. Makanya dia tulis sebuah teori namanya The Protestant Ethics gitu kan, yang dia mencari sebuah hubungan antara Protestantisme dan nantinya kapitalisme gitu. Nah nih kan reformasi, nah ini ada 2 sisi ya, bisa dilihat dari sisi orang Protestan atau sisi gereja Katolik gitu kan. Kalau bagi gereja Katolik itu
tindakan sadar gitu, bukan reaksi atas gerakan proteksionisme. Dan ini berlangsung lama banget gitu. Ini baru selesai gitu, saling serang-serangan ini baru selesai pas tahun 1960-an gitu, pas ada Konsili Vatikan kedua gitu kan. Baru tuh gereja Katolik mau mengakui akhirnya, dan dia bikin sebuah dokumen Reintegratio Unitatis gitu judulnya. Artinya penyatuan kembali gitu. Mereka usaha untuk nggak lagi deh antara gereja ini berantem gitu. Sebelumnya kan banyak tuh terpecah-pecah gereja-gereja Romawi atau yang dipimpin sama Paus, gereja Timur, Eropa Timur gitu kan, gereja Protestan juga banyak cabang-cabangnya gitu. Gereja Anglikan di Inggris gitu. Next. Boleh lanjut? Itu habis dari ini masuk abad pencerahan gitu kan, of Klarung atau Age of Enlightenment atau Age of Reason gitu. Nah ini tuh apa sebenarnya, sebuah masa gitu di mana manusia itu lebih optimis kepada kemampuannya untuk berpikir, untuk logika, untuk berdialektika, untuk berfilsafat gitu. Dan ini akan menandai sebuah masa di mana kemajuan itu pesat gitu. Ya, boleh lanjut. Nah, ini slogan abad pencerahan yang terkenal gitu kan, Sapere Aude gitu. Beranilah berpikir sendiri. Immanuel Kant dalam buku dia yang dia tulis answering the questions gitu. What is enlightenment? Dia tulis beranilah berpikir sendiri. Awal mulanya abad pencerahan ini dimulai dengan sebuah filsuf terkenal gitu, namanya René Descartes gitu kan. Dia juga ahli dubito ego cogito, cogito ergo sum. Dengan saya meragukan maka saya berpikir, dengan saya berpikir maka saya ada. Nah ini bagi ahli-ahli sejarah, timbulnya kata-kata ini adalah yang memulai pencerahan. Gitu. Saat orang itu udah lebih percaya diri untuk bilang kalau manusia itu mampu kok menyelesaikan masalah, mampu kok merasionalisasikan apa yang terjadi di dunia ini. Gitu. Ketimbang cara lama gitu kan, semua kembali lagi mistisisme atau agama, udah gitu aja jawabannya gitu kan. Next, Jessica. Nah ini pada zaman ini kemajuan ilmu pengetahuan teknologi banyak gitu ya, karena ada sebuah aliran filsafat juga yang terkenal pada zaman itu, optimisme gitu kan. Tokoh-tokohnya juga banyak banget gitu. Kalau kita belajar soal di pelajaran-pelajaran lain juga pasti kesebutlah tokoh-tokoh itu gitu kan. Tadi ada Immanuel Kant ya dengan filsafat dia deontologi Kantian gitu kan. Atau apa? Di bidang musik juga banyak penemuan-penemuannya, di bidang kesenian, di bidang sastra gitu kan. Ini zaman-zamannya filsuf-filsuf besar gitu yang sampai saat ini masih dipelajari gitu. Francis Bacon, David Hume gitu kan. John N suka muncul kan, Montesquieu sama J.J. Rousseau, Adam Smith, sama seorang penulis handal gitu kan, Voltaire. Kalian pernah dengar zaman-zaman ini. Dan ini beneran nanti ngebentuk ngebentuk sistem pemerintahan sebenarnya. Lebih berasanya ya orang Indonesia ya. Bentuk pemerintahan ini rata-rata fondasinya atau landasan filsafatnya diambil dari buku-buku yang ditulis pada zaman ini. Gitu. Tapi ini nggak cuma terbatas ke negara ya, bahkan ekonomi gitu-gitu juga semua berawal dari buku-buku yang di zaman ini. Gitu. Contoh-contoh terkenalnya mungkin karya Voltaire, Letters on English, atau Treatise of Human Nature gitu kan, Hume, atau Montesquieu, Spirit of the Law yang menjadi salah satu landasan negara di Indonesia gitu kan, Rousseau, Discourse on Inequality of Nation, tuh ekonomi banget tuh.
sama Kant, Critique of Pure Reason. Next. Nah, ini ciri khasnya kalau di Inggris itu dia sifatnya deisme gitu. Apa itu deisme? Deisme itu mereka mengakui Tuhan itu ada. Gitu. Cuman Tuhan menciptakan bumi, terus dia ditinggal. Dia udah nggak ambil andil lagi, udah nggak ikut campur lagi. Gitu. Nah, sedangkan kalau di Prancis ini lebih radikal, lebih cepat ya. Masyarakat itu tiba-tiba jadi liberal, terus ada sentimen anti gereja juga gitu kan. Karena mereka memandang gereja itu sebuah kekolotan gitu yang membuat negara sebuah masa yang stagnan cukup lama. Next. Ya, boleh lanjut. Nah, ini deh. Oh, udah habis nih ternyata. Sorry ya. Nah, ini kata penutup lah, begitu ergo sum, René Descartes itu kan. Dengan Anda meragukan, maka Anda berpikir. Dengan Anda berpikir, maka Anda gitu. René Descartes. Oke, selesai. Ini lain kalau mau nanya-nanya apa terserah. Nah, berikutnya akan dilanjutin sama presentasi dari teman gua, Anissa Shirley. Ayo Kak, Anissa. Halo guys. Teman-teman. Bentar ya, bisa share PPT yang satu lagi. Suara gue kedengeran kan ya? Halo. Kedengaran Kak. Oke. Kedengaran Kak. Oke. Ini gue pakai gue lo aja ya supaya lebih santai dan nggak terlalu serius. Oke, jadi gue mungkin meminta maaf sedikit karena mungkin tadi ada beberapa kendala teknis. Jadi gue Anissa Shirley, bisa dipanggil Anissa. Gue sekarang mahasiswa HIUI 2020. Dan tadi kalau misalkan Demetrio udah jelasin tentang abad pertengahan, lalu ada reformasi gereja, sampai ke masa Eropa mencapai abad pencerahan, gue akan membahas sebelum masuk ke abad pencerahan itu ada masa namanya Renaissance. Nah, mungkin kalian udah sering dengar atau mungkin pas sekolah juga udah sering dibahas Renaissance itu apa. Nah, kalau misalkan kalian bingung atau misalkan kalian nggak suka ngafal, diingat aja bahwa Renaissance itu dari bahasa Prancis, artinya Renaissance yang artinya kelahiran kembali. Apa yang terlahir kembali? Jadi orang-orang Eropa itu kan dulu memang kebudayaan mereka yang peradabannya yang paling tinggi adalah peradaban Yunani kuno dan Romawi kuno. Itu masuk ke tadi yang Demet jelasin, ada abad pertengahan yang sering dibilang ke abad ke-8 ya. Jadi dominasi gereja, terus ilmu pengetahuan itu mandek gitu. Nah, di masa Renaissance ini dia tuh ingin kembalikan lagi gitu kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno. Nah, nanti juga akan ada muncul kaum-kaum humanis. Nah, kaum humanis ini sebenarnya kaum-kaum yang nanti dia mengutamakan akal manusia, terus rasionalitas, dan lain-lain. Nah, pada dasarnya kaum humanis ini ingin mengembalikan dua kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno tersebut. Oke, boleh di next, Jessica. Renaissance ini tuh tadi Demet juga udah bilang bahwa lahirnya tuh di Italia, tepatnya di kota Florence. Kelahiran Italia sendiri itu tadi Demet sudah jelasin juga, memang adalah kota-kota dagang gitu, sehingga mudah gitu untuk perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan jadi dia makmur sehingga membiayai perkembangan dan lain-lain. Nah, jadi teks-teks filsafat Yunani yang diperoleh dari dunia Arab itu dipelajari kembali. Nah, di sini nih kalian bisa lihat ini adalah Paus Leo ke-10, dia salah satu pendukung gerakan Renaissance. Dia adalah salah satu tokoh gereja yang dimana dia mendukung gitu gerakan Renaissance ini. Selanjutnya Jessica boleh di next. Nah, terus Renaissance ini tuh kenapa bisa muncul? Pertama karena adanya kelas menengah baru. Nah, kelas menengah baru ini bisa muncul karena tadi di Italia itu Florence, Genoa, dan lain-lain itu kota dagangnya itu memang pesat. Duitnya
apa ya, istilahnya perputaran ekonomi dan perputaran duitnya itu kan lebih mudah gitu kan, sehingga orang-orang kelas menengah baru ini bisa membiayai kegiatan-kegiatan kebudayaan. Nah, di sini juga dukungan penguasa dan bangsawan. Sebenarnya nggak dukungan penguasa dan bangsawan juga, karena tadi ada beberapa tokoh gereja yang memang mendukung gerakan Renaissance ini. Contohnya ya, kalau misalkan di Italia itu di Florence ada The Medici Family, itu salah satu keluarga bangsawan yang mensponsori gitu, ngasih duit gitu ke proyek-proyek besar kesenian dan kebudayaan. Kalau kalian suka lihat lukisan Mona Lisa, terus patung-patung patung-patung Yunani dan segala macamnya, itu adanya di masa Renaissance ini gitu. Nah, salah satu lukisan terkenal tuh lukisan Mona Lisa yang digambar oleh Leonardo da Vinci. Terus di situ ada Cosimo de' Medici. Nah, Cosimo de' Medici ini salah satu dari keluarga de' Medici dan dia itu membangun Akademi Plato. Dia membangun pusat kesenian, pusat kebudayaan seperti itu. Lanjut, Jess. Terus tadi selain dua tadi itu, selain masalah kota dagang dan karena dukungan politikus dan bangsawan, di sini juga tadi mungkin Demet udah jelasin sedikit gitu. Pertengahan itu fucked up ya, chaos gitu. Ada wabah penyakit, terus juga perang salib. Kalau kalian notice, perang salib itu kan dia banyak memakan korban jiwa dan kematian itu melanda di mana-mana, kemiskinan juga panjang gitu. Dan di situ dominasi gereja itu istilahnya menyengsarakan masyarakat gitu. Sehingga dari kesengsaraan itu masyarakat mencoba untuk kita nih bikin suatu perubahan nih, kita nggak mau dong stagnan kayak gini aja kehidupan kita gitu. Inovasi di dunia teknologi, penemuan mesin cetak itu ditemukan oleh Gutenberg dari Jerman. Dia menemukan mesin cetak. Nah, dengan ditemukannya mesin cetak ini semakin membooster gitu, mendukung terjadinya Renaissance ini, karena kan Renaissance sendiri itu memang dia banyak manuskrip, terus teks-teks dari filsafat Yunani yang perlu dicetak ulang gitu. Lalu di masa selanjutnya itu juga kenapa Renaissance bisa muncul, karena tadi Konstantinopel itu jatuh ke tangan Turki Ottoman. Kenapa dia bisa jatuh ke tangan Turki Ottoman? Karena waktu itu Konstantinopel itu kalau Turki, dan waktu itu Konstantinopel salah satu kota yang penting gitu untuk perdagangan rempah-rempah gitu. Renaissance itu kan nanti dia rempah itu mendorong para orang-orang Eropa untuk melakukan penjelajahan dunia gitu, karena biasanya mereka lewat distribusi rempah-rempahnya tuh kan biasanya ya lewat Konstantinopel gitu, karena udah jatuh ke tangan Turki Ottoman, akhirnya orang-orang Eropa ini baru nih supaya kita bisa untuk dapetin rempah-rempah lagi. Dan di situ juga ada nanti karena Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Ottoman, di Konstantinopel itu banyak orang-orang Yunani gitu yang memegang transkript penting itu gitu, dan akhirnya karena wilayah yang ditinggalinya dia itu jatuh ke tangan Turki Ottoman, akhirnya mereka eksodus itu semacam migrasi besar-besaran, perpindahan besar-besaran ke Eropa. Jadi akhirnya dari situlah muncul Renaissance. Boleh next, Jessica? Nah, lalu dampaknya ini apa gitu? Dari gerakan ini gitu. Jadi Renaissance itu salah satu gerakan pengaruh itu nanti ke sosial budaya dan juga ke ekonomi politik gitu. Dari dampaknya ke sosial budaya, pertama nanti dia akan lahirnya humanisme. Ya, sorry. Yang seperti gue bilang tadi, Renaissance itu dia akan melahirkan humanisme. Humanisme tadi Demet udah singgung juga tentang fondasinya sekularisme di Eropa. Nah, humanisme ini sebenarnya pada dasarnya ya dari kata
humanisme. Humans itu artinya manusia dan isme itu artinya paham atau aliran. Jadi mereka memang percaya gitu akan kemampuan dan rasionalitas manusia gitu. Jadi mereka menempatkan manusia itu sebagai pusat dari segala peristiwa di dunia ini gitu. Karena ada masa abad pertengahan tadi Demet jelaskan atau abad ke-8 itu memang mereka masih terbelenggu sama mistis, terus dogma-dogma gereja, doktrin-doktrin agama seperti itu. Mereka mencoba untuk menjadi rasional seperti itu. Lalu dampaknya ke ekonomi atau politik apa? Kita mulai mengukur kesejahteraan atau kekayaannya itu lewat aset atau modal yang mereka punya. Jadi di sini lahirnya tuh gerakan ini di Perancis sama Inggris. Nah, gerak itu disebutnya merkantilisme. Jadi kasarnya gini, dia merupakan sistem ekonomi yang memandang suatu negara itu makmur atau sejahtera itu diukur dari banyaknya sumber daya yang mereka mampu atau mereka kumpulkan gitu. Contohnya misalkan kayak sumber daya kayak emas atau perak itu kan sulit ya didapatnya, maksudnya sumber daya terbatas. Mereka mengeruk ini sebanyak-banyaknya diukur sebagai negara yang istilahnya makmur dan sejahtera. Nah, merkantilisme ini bilang bahwa kasarnya gini, kalau negara gue kaya, kalau emas gue banyak kayak gitu. Nah, merkantilisme ini hanya mendukung lahirnya kolonialisme dan imperialisme seperti itu. Makanya nggak heran kalau misalkan nanti penjelajahan bangsa-bangsa Eropa ke seluruh dunia, contohnya kayak negara-negara Indonesia, misalkan negara-negara kayak Portugis, terus negara Spanyol itu mereka melakukan penjelajahan, itu dibiayai oleh negaranya, dibiayai oleh raja-rajanya. Ya karena apa? Karena mereka menganut sistem merkantilisme itu. Memang tolak ukur kekayaan negara mereka ya harus diukur dari modal atau volume perdagangan global dunia mereka gitu lewat kolonialisme dan imperialisme itu. Boleh di next? Just. Nah, terus tadi setelah kita memasuki masa tadi udah bahas Renaissance, Demet udah jelasin akhirnya Eropa mencapai masa pencerahan, lalu kita masuk ke masa revolusi industri. Nah, mungkin kalau misalkan kalian bingung ya revolusi industri itu apa? Industri itu segala-galanya, itu mesin, manusia itu akhirnya digantikan oleh mesin gitu. Perubahan yang radikal. Nah, karena ini adalah revolusi, perubahan radikal di bidang industri alias di bidang produksi barang dan jasa, di revolusi industri ini awalnya terjadinya di Inggris sekitar abad 18 gitu. Tadi kalau Aufklärung itu sekitar abad 17 gitu kan. Dia itu diperkenalkan pertama kali oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui. Tapi dia dipopulerkan istilahnya kayak bahasa kata-kata revolusi industri ini baru dipopulerkan sama si bapak satu ini nih, Arnold Toynbee. Istilah di masa sebelum Inggris. Nah, kebijakan enclosure itu jadi setiap petani itu boleh punya tanah atau lahan tuh cukup satu aja gitu. Makanya dari itu nanti dia mendorong urbanisasi. Jadi banyak pabrik-pabrik yang dibuka gitu pas masa-masa revolusi industri. Terus boleh di next. Nah, faktor-faktor pendukung revolusi industri itu banyak, tapi gue coba rangkum beberapa ini aja ya. Hasilnya kondisi keamanan dalam negeri. Kenapa gitu? Kenapa terjadinya di Inggris tadi kan gue bilang? Karena memang di Inggris itu cenderung stabil. Stabil keamanannya apa? Nggak ada perang. Terus maksudnya nggak ada perang, nggak ada intervensi asing gitu. Dan saat itu juga memang kondisi Inggris itu memang lagi makmur-makmurnya karena jajahannya banyak kayak gitu. Itu faktor kolonialisme dan imperialisme gitu. Terus berkembangnya ilmu pengetahuan. Nanti di masa revolusi industri itu banyak penemuan-penemuan yang lahir gitu, kayak mesin-mesin baru tuh lahirnya di masa revolusi industri. Kenapa bisa lahir? Karena tadi bangsa Eropa itu telah mencapai abad pencerahan, Aufklärung tadi Demet bilang gitu. Karena dipicu oleh itu, akhirnya mereka berinovasi, terus akhirnya melahirkan suatu teknologi kayak baru. Kita nggak bisa membohongi bahwa suatu inovasi atau suatu teknologi itu butuh duit gitu kan.
baru ini penting gitu untuk mensponsori, untuk membiayai mereka. Gitu. Munculnya sistem ekonomi liberal, ya. Jadi di sini nanti dari sistem feodal lahir sistem ekonomi liberal gitu, sistem ekonomi pasar gitu. Jadi kalau misalkan kalian belajar di ekonomi ada istilahnya laissez-faire. Nah, di sini tuh mulai diterapkan gitu. Terus nanti muncul juga kapitalisme dan lain-lain. Terus di sini juga di masa revolusi industri ini juga tuntutan produksi massal karena populasi manusia semakin banyak. Barang-barang yang tadinya cuma diproduksi sedikit akhirnya harus produksi banyak. Nah, karena tuntutan seperti itulah akhirnya muncul mesin-mesin yang bisa menghasilkan barang lebih efektif dan efisien seperti itu. Anissa ini di next. Oke. Nah, revolusi industri itu terjadi dua tahap ya. Pertama itu awalnya dari penemuan mesin pemintal. Nah, mesin pemintal itu apa? Jadi kalau misalkan kalian memproduksi tekstil atau kain atau baju itu kan perlu pakai benang. Nah, masih pakai cara tradisional ya, dipintal benangnya satu-satu pakai tangan. Tapi sejak pada ini bahasa istilah kerennya spinning jenny gitu, atau mesin pemintal. Jadi mereka itu bisa memintal benang itu lebih cepat gitu. Nah, ini memicu produksi katun, produksi wool, produksi ya istilahnya kain tekstil ya, pakaian itu jadi lebih cepat gitu. Dan itulah salah satunya yang terjadi di Inggris gitu. Awalnya kan orang memproduksi itu cuma kayak rumahan, pegawainya dikit. Tapi karena ada mesin ini, muncul akhirnya industri rumahan itu jadi industri pabrik dengan mesin-mesin besar. Gitu kan. Terus nanti juga ada kereta api, terus, kalian cari lebih lagi tuh banyak sih. Lalu itu revolusi industri yang pertama. Kita masuk ke revolusi industri yang kedua, sebenarnya revolusi industri kedua itu lebih ke penggunaan, itu gue udah ngelis beberapa kayak penggunaan baja diganti besi, terus di situ mulai muncul kalau misalkan penggunaan listrik, terus ada lagi mesin otomatis. Kalau di masa revolusi industri yang pertama itu mesinnya masih digerakkan sama manusia, tapi kalau revolusi industri kedua itu udah muncul mesin otomat. Terus ada lagi spesialisasi buruh. Jadi kalau misalkan industri pertama itu buruh masih dikerjakan seadanya, tapi sejak ada spesialisasi buruh, jadi buruhnya itu ya. Kemudian di perubahan radikal di bidang transportasi dan komunikasi itu contohnya kalau di bidang komunikasi kayak telegram kayak gitu. Ini juga tumbuhnya bentuk baru organisasi kapitalis gitu. Karena para pemilik pabrik ini adalah pemilik modal dong pastinya. Mereka mempekerjakan buruh kan. Itu sistem kapitalis gitu. Kalau kalian sering dengar kayak nama Karl Marx, dia akhirnya memunculkan revolusi sosial karena kesenjangan antara buruh dan pemilik modal. Lalu ada lagi industrialisasi meluas hingga timur jauh. Nah, maksudnya industrialisasi itu apa? Jadi ini kan awalnya di Eropa, lalu akhirnya mereka memencar gitu ke seluruh wilayah di dunia gitu. Contohnya timur jauh tuh kayak Asia gitu. Ini kenapa bisa terjadi? Karena dibawanya oleh kolonialisasi dan imperialisme. Nah, akhirnya bisa meluas kayak gitu. Nah, nanti di slide selanjutnya bakal ada dampak dari revolusi industri. Next, Jess. Nah, ini pertama dampak revolusi industri untuk Eropa dan Indonesia. Ini yang sebelah kiri untuk Eropa, yang sebelah kanan untuk Indonesia. Mungkin kalau di secara segi sosial itu adalah adanya polusi. Munculnya mesin uap, terus muncul pabrik-pabrik besar, pasti akan merusak lingkungan kan, polusi udara, polusi lingkungan dan lain-lain. Lalu arus urbanisasi tinggi. Kenapa kalau arus urbanisasi tinggi? Muncul pemukiman kumuh, terus nanti muncul angka kriminalitas yang tinggi, kayak gitu. Terus nanti ada kelas buruh. Ya jelas, karena di sini nanti kesenjangan kelasnya makin jelas gitu, antara pemilik modal sama pekerjanya. Nah, nanti disitulah yang akhirnya muncul pemikiran Karl Marx untuk sosialisme. Nah,
terus nanti dia akan mencoba untuk menghapuskan kelas itu sendiri gitu. Nanti muncul revolusi sosial dan lain-lain. Terus dari segi politik, ya tadi gue bilang ada paham sosialisme muncul, terus nanti juga akan muncul imperialisme modern kayak gitu. Nanti untuk Indonesia sendiri, kita mulai mengenal teknologi yang basisnya mesin. Terus paham-paham baru kayak sosialisme, imperialisme, kita mulai mengenal paham-paham kayak liberalisme, terus lain-lain. Terus selain itu dampak lainnya adalah kebijakan pintu terbuka dan politik etis seperti itu. Terus next. Oh ya udah. Itu. Mungkin ini sih gue sama ada beberapa soal gitu kan. Nah, ini ada sedikit soal gitu. Mungkin sekalian aja kali ya dibahas. Gimana, Matt? Iya, boleh barengan aja nggak apa-apa. Udah. Mungkin pakai soal gue dulu. Kayak pertama itu adalah esensi jiwa Renaissance. Mungkin kalian bisa jawab di kolom chat itu apa gitu dari ABCDE ini. Iya, benar jawabannya C. Benar jawabannya C. Mungkin kalian udah pada ngerti, tapi gue bahas lagi. Next, just. Next soal atau next yang ini? Yang pembahasan. Ini. Oh, yang tadi dulu yang nomor 1. Sorry. Lewat jauh. Ini soalnya lagi ya. Nih. Ya. Udah. Ya, kalau tadi gue udah bilang sendiri kalau humanisme itu, ingat aja, human itu manusia. Dari bahasa Latin itu, isme itu paham atau aliran. Jadi dia memang fokusnya kepada kemampuan manusia itu memang rasionalitas manusia gitu kan. Mereka pengen kembali belenggu-belenggu dogma-dogma gereja gitu. Jadi jawabannya C, mereka menempatkan manusia sebagai pusat segala peristiwa di dunia ini. Kenapa bukan A gitu? Jawabannya salah gitu karena kalau misalkan yang sebelum aja, yang humanisme mengharuskan manusia hanya untuk memikirkan kehidupan duniawi itu nggak benar. Kan? Terus yang kedua, manusia menempatkan manusia sebagai atas kehendak Tuhan, ini jelas salah ya. Sebenarnya bukan itu. Humanisme itu ingin mengangkat harkat dan martabat manusia gitu. Salah, nggak ada hubungannya sama nasionalisme kebangsaan tuh nggak ada. Menempatkan manusia sebagai makhluk komunal ini juga jelas jauh ya dari pembahasan kita sebelumnya. Lanjut nomor 2 deh. Nah, itu filsuf besar pada abad pertengahan merupakan fenomena apa? Ada muncul-muncul pemikir-pemikir besar gitu. Iya betul. Di next, ya, jadi karena tadi yang gue udah bilang tadi, kenapa bisa muncul pemikir-pemikir besar seperti itu? Misalkan kayak itu apapun itu nggak jauh-jauh dari suatu kondisi yang memang menyengsarakan masyarakat gitu. Akan mencoba untuk berubah gitu kan, melakukan suatu perubahan gitu. Dan biasanya perubahan itu terjadi karena adanya kesenang-senangan, adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Itu berlaku general ya dalam beberapa kasus sejarah, kayak peristiwa-peristiwa sejarah seperti itu. Nah, masuk ke revolusi industri, ini revolusi industri di Inggris dibarengi dengan terjadinya revolusi sosial. Ini terjadi karena apa tuh? Ini soal yang kayak A 123, B 13 gitu.
Iya benar banget. Jadi jawabannya emang 1 dan 3. Kenapa revolusi industri itu terjadi di Inggris itu memang dibarengi dengan ada revolusi sosial gitu. Revolusi sosial itu yang tadi yang dimana bentuk di masa revolusi industri gitu kan. Itu kenapa gitu para buruh ini bersatu, terus mereka terus menuntut hak-haknya itu pertama karena banyak tenaga kerja yang terserap, banyak tenaga kerja yang dieksploitasi, terus yang kedua juga sangat rendah gitu. Di masa itu sebisa mungkin para pemilik modal itu buruh banyak gitu. Kayak kenapa nggak nomor pilihan nomor 2 atau nomor 4? Kayaknya tuh enggak ya, karena komunikasi akan menjangkau semua lapisan. Di masa itu komunikasi belum mencapai semua lapisan, terus pendidikan para buruh juga masih meningkat juga enggak. Next ya, nomor 4. Nah, ini balik ke masa Renaissance. Faktor apa sih yang mendorong lahirnya Renaissance gitu kan? Apakah 1-3, 1-2-3, atau 1-2-3-4, atau 2-4 gitu. Di next aja pembahasannya. Nah, jawabannya itu kenapa? Karena seperti yang gue bilang tadi, muncul kaum borjuis, muncul kaum kaya baru, terus dominasi gereja jelas, jatuhnya Konstantinopel jelas, terus sistem feodal di Eropa itu jelas mempengaruhi sistem lahirnya Renaissance. Mungkin tadi jelasin, nah ini ada tambahan sedikit. Nah, ini balik lagi ke revolusi industri. Revolusi industri itu membawa pengaruh pemasaran sosial di wilayah perkotaan Inggris. Nah, apa aja tuh pengaruhnya tadi? Gue udah sedikit jelasin kalau nggak salah. Apakah 1-2-3, 1-3 atau... Ya, jawabannya boleh di next Jeff buat pembahasannya. Ya, jadi angka pengangguran itu memang tinggi karena nggak memungkiri bahwa banyak tenaga manusia yang ganti mesin, terus juga nggak sedikit pabrik yang akhirnya bangkrut gitu. Terus angka kriminalitas dan pemukiman kumuh itu jelas kan, tadi udah gue sebutin karena urbanisasi besar-besaran, lingkungan jadi terpolusi dan lain-lain. Terus tenaga kerja wanita dan anak-anak itu muncul kenapa? Karena mereka salah satu komoditas tenaga kerja yang bisa dibayar murah gitu, karena perhitungan tenaga kerja laki-laki, jadi mereka ini dibayar murah gitu dengan jumlah yang banyak gitu. Karena nanti hitung-hitungannya bakal sama aja kalau kita pakai 1 tenaga laki-laki dengan 2 tenaga kerja wanita kayak gitu. Jadi mereka itu terhitung murah dan intinya lah ketidaksetaraan gitu. Nah itu nanti jatuhnya eksploitasi anak-anak dan tenaga kerja wanita. Terus boleh di next deh. Oh udah. Itu aja dari gue, thank you. Misalkan ada salah-salah, ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Bisa chat gue di Instagram, bisa juga lewat line. Makasih yang udah mau mau join, mau dengerin. Mungkin Demet juga tadi ada bikin soal, gimana Mas? Oh ya, yang Jess tolong soal gue dong Jess. Di mana? Lo udah gue email ke lo Nang. Oke, bentar-bentar. BTW ini udah mulai masuk sesi tanya jawab ya, boleh kalau teman-teman mau nanya, cantumkan aja pertanyaannya di bawah di kolom chat, oke? Coba. Ya, itu mungkin bisa dijawab dulu tuh, ada pertanyaan. Sorry. Kak, apakah ada kaitan reformasi gereja sama perang salib? Oh enggak, reformasi gereja itu terjadi jauh setelah perang salib. Karena bahkan perang salib terakhir aja itu selesai sebelum tahun 1400-an gitu. Sedangkan
reformasi gereja sendiri baru dimulai itu akhir-akhir abad ke-15 gitu kan. Jadi nggak ada hubungannya. Abad pertengahan itu, ini pertanyaan saya dulu. Yulia nih, kira-kira ada buku rekomendasi. Tergantung nih kamu nyarinya buku tentang apa. Terus ini Sabrina Meriska, abad pertengahan itu highlightnya kan, nggak salah. Jadi abad pertengahan itu nama lainnya adalah medieval age atau ada juga menyebut dark age gitu. Kan ada yang awal, puncak sama akhir. Nah, reformasi memang masih bersinggungan, tapi enggak reformasi gereja tidak seutuhnya terjadi di zaman abad pertengahan. Gitu. Malah kalau tadi bahas ya tokoh-tokoh yang terjadi abad pertengahan itu cuma eranya John Wycliffe sama Jan Hus. Ini yes, soal gue mana? Oke, sama-sama. Nah, tadi perang salib itu sebenarnya banyak banget ya, dari 1 sampai 8 gitu. Sorry banget kalau untuk detailnya gue sendiri juga lupa-lupaan gitu. Cuman secara garis besar sebenarnya awalnya karena perang salib itu dimulai karena Paus itu mau ada safe passage gitu, ada jalan aman bagi para peziarah yang berangkat dari Eropa ke Yerusalem. Nah, ini soal dulu deh. Dark Age dimulai ketika udah. Dark Age dimulai ketika ini jawabannya adalah C. Runtuhnya kerajaan Romawi Barat. Bedanya apa tuh, Matt? Antara jatuh sama runtuh? Nah, ini kan itu perpecahan Romawi itu terjadi zamannya Konstantin Agung. Nah, itu belum tuh, Dark Age belum mulai karena Romawi Timur dan Romawi Barat masih sama-sama berkembang pada zaman itu. Terus jatuhnya kekuasaan Romawi Timur itu, jadi Romawi Barat itu runtuh duluan. Ntar Romawi Timur jatuh, direbut kotanya Konstantinopel sama tokoh namanya Muhammad Al-Fatih gitu, atau Sultan Mehmed gitu kan. Terus berdiri kekuasaan Paus Vatikan bukan, beda jauh gitu. Berdiri kekuasaan Romawi ini udah lama banget ya, jauh sebelum gitu. Kalau dari legendanya zamannya Romulus sama Claudius gitu kan. Next. Nomor 2, salah satu doktrin gereja Katolik yang ditentang oleh Martin Luther. Jawabannya yang benar adalah D, indulgensia gitu. Ini yang paling dia highlight. Coba back dulu, just biar gue jelasin satu-satu kenapa itu salah. Indulgensia itu tadi ya, surat berbayar untuk penebusan dosa gitu kan. Nomor 1 itu dogma itu bukan, karena dogma itu lebih kepada prinsip ajaran yang diciptakan oleh Paus gitu, dogma-dogma gereja gitu kan namanya. Dan ini nggak semua dia tolak gitu, cuma ada yang ditolak namanya ius maiora gitu. Nah itu nanti akan menjadi bibit-bibit terjadinya indulgensia juga gitu kan. Pembaptisan enggak lah gitu kan. Hidup selibat itu kalau bahasa Inggrisnya kan celibacy kan. Celibacy itu adalah hidup bersumpah tidak menikmati kenikmatan duniawi, contohnya kekayaan dan hubungan badan gitu. Jadi dia nggak boleh yang nikmat-nikmat lah pada dasarnya. Nah, Kristen juga menganut hal yang sama gitu kan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 jadi 1. Gitu. Next.
Tuh kan ini alasannya nih, karena Martin Luther menganggap itu cuman akal-akalan gereja doang buat ini pundi-pundi kekayaan. Nah ini nomor 3, gerakan reformasi gereja di Inggris dilakukan oleh Raja Henry ke-8, sebab pada tahun 1534 Raja Henry ke-8 dinobatkan dirinya sebagai raja sekaligus kepala gereja tertinggi. Itu apa kira-kira jawabannya? Jawabannya A gitu kan, karena berhubungan. Karena Paulus ketiga tuh mengasingkan Raja Henry ke-8 karena ia menyatakan dirinya sebagai penguasa tertinggi dalam gereja kerajaan Inggris dengan kepausan. Terus dia mendirikan juga gereja Anglikan atau gereja Inggris. Tadi sebabnya lagi karena Raja Henry ke-8 pengen nikah lagi sama Anne Boleyn gitu. Dia pengen menceraikan istri dia yang lama, Isabel Aragon. Cuma nggak boleh. Next. Nah, ini pemikiran of Clarung memiliki ciri. Ya, ini Auf Clarung itu semua jawaban tadi itu benar gitu. Maksudnya zaman era Auf Clarung memang pemikiran-pemikiran yang timbul yang tercerminkan dari karya-karya filsafat zaman itu gitu kan. Ya pada dasarnya ingin membebaskan manusia dari kebodohan-kebodohan dogmatis religi dan menitik beratkan segala sesuatu kepada nalar dan logika gitu. Next. Oh, Jess katanya balik ke slide soalnya tuh katanya. Nah itu. Kan penduniawian ajaran gitu. Manusia tuh mulai sadar kalau misalkan udahlah ngapain lagi kita pikir-pikir yang jatuhnya kan kalau yang udah di depan mata gitu. Keyakinan terhadap pemikiran tuh mereka percaya sama nalar dan logika. Berguna sama percaya pada diri sendiri, optimisme. Ini ciri-ciri dari pemikiran zaman Auf Clarung. Next, Jess. Nah ini nih di zaman tadi kan gue jelasin ya kalau di Eropa tuh pas lagi chaos-chaosnya, di timur malah lagi bagus gitu kan. Nah ini siapa nih kira-kira? Jawabannya next, yes. Jawabannya Ibnu Khaldun gitu. Ibnu Khaldun tuh seorang pemikir dari Tunisia yang menuliskan teori sosiologi mengenai solidaritas ya gitu kan. Solidaritas tuh dibilang namanya asabia gitu. Dalam bukunya yang terkenal tuh yang berjudul Mukadimah. Oke. Next, masih ada lagi nggak sih? Udah habis. Boleh ke slide sebelumnya. Belum ke screenshot. Oh, yang ini. Tenang aja guys, nanti di-share kok di link account-nya dan materi. Dan recordnya juga ada di YouTube. Jadi kalau pernah belajar tentang sosiologi gitu kan, ada yang namanya solidaritas. Solidaritas mekanik, organik. Tapi sebelum mereka ini, sebelum orang-orang Barat ini, ada seorang Muslim yang udah nulis duluan gitu tentang solidaritas, yaitu Ibnu Khaldun. Oke, ada pertanyaan. Nah ini benar tuh Ibnu Sina tuh bidang kedokteran, betul. Dia bapak kedokteran modern. Terus kalau Ibnu Rushd itu kalau di bahasa Eropa atau orang Eropa manggilnya juga banyak menulis di bidang filsafat ya, teologi, obat atau medicine gitu kan.
cendekiawan gitu kan, Andalusia gitu. Terus kalau si Al-Razi ini tadi ya tadi ada yang nanyain tiap tokohnya apa ngembangin apa. Nomor 5 ya. Iya. Nah kalau Al-Razi ini atau apa ya? Sabar gitu. Muhammad Ibn Zakaria Al-Razi gitu kan. Dia tuh seorang dari Persia gitu kan. Dia itu ahli fisika, ahli filsafat juga gitu kan. Dia nulis tentang cacar, tentang smallpox. Dan dia juga seorang alkemis gitu. Kalau apa alkemis tuh zaman sekarang ahli kimia lah gitu kan. Jadi pada zaman ini tuh orang-orang daerah Jazirah Arab itu lagi maju-majunya tuh apa namanya ilmu pengetahuan ya ketimbang yang terjadi di Eropa Barat. Kalau si Al-Khawarizm ini dia pakar matematika gitu kan. Dia penemu dari algoritma gitu kan. Kalau anak-anak IPA gitu kan. Tuh. Dia juga ahli di astronomi, asalnya dari Baghdad gitu. Nah, tokoh-tokoh ini ada di periode Golden Age of Islam namanya. Masih masuk dalam abad pertengahan juga. Pas Eropa lagi chaos, nah Islamnya lagi bagus-bagusnya. Iya, betul. Kayak begitu. Karena mereka di zaman dulu teks-teksnya mereka gubah lagi gitu. Mau nambahin dikit, makanya tadi di Florence Italia itu kan teks-teksnya juga mereka dapat teks-teks filsafatnya dari Arab kan, karena orang Arab itu mempelajari teks-teks filsafat Yunani, teks-teks filsafat Romawi kayak gitu. Selesai, ini saatnya. Ini aja pertanyaan ya? Q&A. Terserah ini mau sampai jam 9 atau jam berapa? Ini 6 menit lagi jam 9. Oke, mungkin dibatasin aja kali ya waktunya. Dibatasin aja. Kalau jam 9 mungkin. Oke, silakan guys yang mau Q&A boleh. Kita masih ada waktu 5 menit buat sesi Q&A. Kalau nggak ada, mungkin bisa ditutup presentasinya. Gimana nih guys? Kenapa Janhus dibakar sama gereja? Karena menurut gereja Janhus itu menciptakan ketidaktertiban, ketidakstabilan gitu di Eropa Timur gitu kan. Kalau mau baca lebih jauh lagi search di internet kata kuncinya Hussites War, perang Hussite gitu. Ntar bakal dijelasin lebih detail dampak dari kematian Janhus itu apa gitu. Ada berapa paham di abad pertengahan? Wah, banyak banget sebenarnya. Banyak banget. Ya kan, tapi itu sih abad pertengahan tuh masa Renaissance, ada humanisme gitu-gitu. Nah, ini pemikiran Voltaire berpengaruh di Renaissance. Bagus nih, kayaknya suka baca nih orang. Ya, Voltaire itu ini ya, bergerak di bidang sastra gitu kan. Iya. Voltaire juga gitu kan. Dia banyak nulis tentang cerita-cerita tragedi gitu kan. Tapi sebelum itu dia mulai terkenal pas dia bikin The Treaty on England gitu, tentang Inggris lah. Beda kan dia dari Prancis soalnya. Jadi Voltaire itu kasarnya dia berfilsafat tapi lewat sastra gitu. Lewat bidang medianya tuh sastra, lewat cerita-cerita gitu. Ya, dia juga salah satu yang menentang sebuah pemikiran filsafat namanya itu bisa kalau ditanya sendiri. Dasar-dasarnya. Atau Indonesia yang berpaham di abad pertengahan apa nangnya? Setahu gue kagak ada sih. Pertanyaannya, tokoh Indonesia yang berpaham di nggak ada sih, karena waktu di masa abad itu Indonesia masih ribet sama kedatangan bangsa asing kayak gitu, terus masih ribet sama kerajaan-kerajaan kayak gitu, belum nggak ada sih. Belum jauh lah mainnya zaman itu. Ya, belum ada pemikiran sejauh itu gitu di Indonesia.
Udah. Dan itu juga kayaknya di zaman itu, di masa abad pertengahan itu di Indonesia masih zaman-zaman mulai berkembang gitu. Jadi belum ada yang kayak gitu-gitu. Indo baru berpaham waktu maksudnya berpaham itu gimana nih gitu. Karena kalau lo mau bilang Indonesia itu udah belum, itu sebenarnya udah. Ya paling karya-karya sastranya jatuhnya filsafat Jawa gitu kan. Ya. Adat. Paham tapi tahu sebenarnya tuh Matt. Paham tuh Matt. Gimana ya maksudnya tokoh Indonesia yang mengembangkan sebuah pemikiran khusus gitu atau school of thoughts itu terbatas sebenarnya gitu. Mungkin filsuf Indonesia yang terkenal paling Suhoki sama bukunya Tan Malaka gitu kan. Ya. Maksudnya tuh kalau tokoh Indonesia yang jadi pemikir besar itu belum pernah ada sih. Mungkin ada ya, tapi kita nggak tahu. Itu juga koreksi kalau kita salah, tapi kita harus menganut paham-paham yang ada di dunia, kayak paham kapitalis masuk kita anut, paham liberalis kita masuk kita anut, tapi untuk konsepsinya sendiri tuh belum ada gitu maksudnya. Ya ini belum ada sih. Paling ini nang ekonomi koperasi bikin Muhammad Hatta. Ya itu gitu. Oh. Bahkan Muhammad Hatta aja itu penggemar ini filsafat Yunani gitu, dia sampai di buku kan. Alam pikir Yunani. Oke, ada yang modifikasi dari luar. Tuh, Nang, ada nanya, Nang. Indo kan ada. Jadi pertanyaan terakhir, soalnya udah jam 9, guys. Boleh. Gue jawab pertanyaan dia. Kenapa Indo merepak revolusi industri? Karena tadi, kan kalau revolusi industri itu kan dia itu kan butuh pas